Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami selaku kelompok 3 analisis real akan menjelaskan materi topologi ruang kartesis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, perkenalkan nama saya Nika Diah Meliani dengan NIM 2113011012, dengan rekan saya Nilo Komang Trisna Jayanti dengan NIM 2113011021, dan rekan saya Gede Doni Artadana dengan NIM 2113011050. Jadi yang pertama, mengenai kedudukan titik pada himpunan dalam ruang metrik. Terdapat beberapa definisi. Yang pertama, definisi 3.1.1 yaitu neighborhood atau tentang persekitaran, yang mana menjelaskan bahwa jika P elemen X dengan jari-jari R dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik Q elemen X dengan dpq kurang dari R, maka dapat ditulis NRP sama dengan Q di mana dpq kurang dari R. Contoh, diberikan X suatu ruang metrik dengan X tidak sama dengan himpunan kosong dan dpq sama dengan 1 jika P tidak sama dengan Q dan dpq sama dengan 0 jika P sama dengan Q. Maka N setengah P sama dengan P dan N2P sama dengan X. Untuk definisi yang kedua, 3.1.2 menjelaskan jika titik P elemen E dan E himpunan bagian X, maka disebut titik limit E jika setiap NRP memuat Q elemen E dan Q tidak sama dengan P. Untuk semua NRP, di mana NRP kurang dari himpunan P irisan E tidak sama dengan himpunan kosong. Himpunan semua titik limit E ditulis E aksen atau ED yang dibaca E derived, maka dapat dinotasikan dengan E derived sama dengan P di mana P titik limit E. Contoh, diberikan R ruang metrik biasa dengan metrik D sama dengan jarak, maka E sama dengan selang setengah terbuka 01 himpunan 23, maka himpunan titik limit E adalah selang tertutup 01. Contoh 3.1.3 diberikan R pangkat 3 ruang metrik biasa di mana E himpunan bagian dari R pangkat 2 dengan E sama dengan XY di mana X sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan negatif 1 di mana E adalah XY dengan X sama dengan 1 dan Y lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 1, maka himpunan semua titik limit E adalah E derived sama dengan XY di mana X sama dengan 1 dan Y lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 1. Lalu yang selanjutnya, jika P elemen E tapi P bukan titik limit E, maka P disebut titik terasing atau isolated point. Contohnya, diberikan E sama dengan selang setengah terbuka 01 himpunan 23, maka 23 adalah himpunan titik-titik terasing dari E. Kemudian titik P disebut titik interior E jika terdapat NRP dengan NRP himpunan bagian E, maka himpunan semua titik interior E ditulis E pangkat 0. Contohnya, diberikan R ruang metrik biasa E sama dengan selang tertutup 01, maka E pangkat 0 sama dengan selang terbuka 01, R pangkat 0 sama dengan R, dan himpunan kosong pangkat 0 sama dengan himpunan kosong. Kemudian titik P disebut titik eksterior E jika P titik interior dari E pangkat C. Contohnya, diberikan R ruang metrik biasa E sama dengan selang tertutup 01, maka himpunan semua titik eksterior E adalah selang terbuka negatif tak terhingga sampai 0 dan selang terbuka 1 sampai tak terhingga. Yang terakhir, titik P disebut titik batas atau boundary E jika P bukan titik interior maupun titik eksterior dari E. Contohnya, misalkan E sama dengan anggota himpunan dari 1, 2, 3, 4, maka titik-titik 1, 2, 3, dan 4 adalah titik-titik batas, karena bukan termasuk interior maupun eksterior. Selain itu, titik-titik 1, 2, 3, dan 4 adalah anggota E, tetapi 1, 2, 3, dan 4 tersebut bukan titik-titik limit dari E. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Komang Trisna Jayanti dengan NIM 21130111021 dari kelas 2 di Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai himpunan terbuka dan tertutup.
Adapun definisi himpunan terbuka, yang mana himpunan E subset himpunan X dikatakan terbuka jika untuk setiap P elemen himpunan E terdapat persekitaran P sehingga persekitaran P subset himpunan E. Dengan kata lain, himpunan E terbuka jika setiap titik anggota E adalah titik interior. Untuk contohnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya definisi himpunan tertutup. Himpunan F subset himpunan X dikatakan tertutup jika setiap titik limit himpunan F berada dalam himpunan F. Setiap persekitaran P dengan P elemen F berlaku persekitaran P dikeluarkan P irisan F tidak sama dengan himpunan kosong. Atau dengan kata lain, himpunan F tertutup jika untuk semua anggota F komplement merupakan titik interior F komplement. Untuk contohnya bisa dilihat pada slide. Berikutnya yaitu definisi himpunan sempurna. Himpunan F subset himpunan X dikatakan perfect atau sempurna jika himpunan F tertutup dan setiap anggotanya merupakan titik limit. Contohnya, selang tertutup 0,1, selang tertutup 2,5, dan R adalah himpunan-himpunan yang perfect. Selanjutnya definisi himpunan rapat. Himpunan F dikatakan dense atau rapat di A subset himpunan X jika setiap A elemen himpunan A merupakan titik limit himpunan F atau anggota F. Contohnya, selang terbuka 0,1 dense di selang tertutup 0,1. Demikian pula Q dense di R. Berikutnya definisi himpunan terbatas. Himpunan F subset himpunan X dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0 dan Q elemen X sehingga D titik P, Q lebih kecil dari M untuk setiap P elemen himpunan F. Contohnya, selang terbuka negatif 3,1, selang buka 0, selang tutup 1, dan selang tertutup 2,5 adalah himpunan-himpunan yang terbatas di R. Berikut ini saya akan menjelaskan teorema 3.2.1 yang menjelaskan setiap neighborhood adalah terbuka. Buktinya, ambil sebarang Q elemen persekitaran P, maka dapat dibuat persekitaran Q dengan R1 sama dengan min D titik P, Q dikali R dikurangi D dengan titik P, Q. Maka persekitaran 1 Q bagian dari persekitaran P, sebab untuk setiap S elemen persekitaran 1 Q berlaku D dengan titik S, Q lebih kecil dari sama dengan D dengan titik S, Q ditambah D dengan titik Q kali P kurang dari R1 ditambah D dengan titik P, Q kurang dari R. Selanjutnya teorema yang kedua yaitu teorema 3.2.2 yang menyatakan jika P titik limit E, maka setiap NR1P memuat tak berhingga banyaknya anggota-anggota di E. Dengan bukti, ambil P titik limit E. Andaikan ada NRP yang memuat tak berhingga banyaknya anggota E, misalnya Q1, Q2 sampai dengan QR, maka pilih R0 sama dengan min anggota himpunan D dikali titik P, Q1, D dikali dengan titik P, Q2 sampai dengan D dikali titik P, QR. Maka NR0 dengan titik P tidak memuat satupun anggota di E, kecuali P itu sendiri. Maka di sini terjadi kontradiksi dengan P titik limit E. Jadi NRQ memuat tak berhingga banyaknya anggota E. Nah, teorema ini tidak menyatakan himpunan yang banyaknya anggota tak berhingga memiliki titik limit. Contohnya, himpunan bilangan bulat tidak memiliki titik limit. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Doni Atadana, NIM 2113011050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 3.2.3, yaitu himpunan E terbuka jika dan hanya jika komplemennya tertutup. Nah, adapun pembuktiannya, ambil sembarang X titik limit E pangkat C, maka setiap NRX memuat Y elemen E pangkat C. Berarti setiap NRX mempunyai sifat-sifat NRX subset dari E pangkat C. Akibatnya, X bukan titik interior E. Oleh karena E terbuka, X bukan elemen E. Jadi, X elemen E pangkat C berarti E pangkat C tertutup. Nah, yang kedua, ambil sebarang set elemen E. Maka jelas, set bukan elemen dari E pangkat C. Karena E pangkat C tertutup, maka set bukan titik limit E pangkat C. Berarti terdapat NR set, sehingga NR set min set irisan E pangkat C tidak sama dengan himpunan kosong. Karena set elemen E pangkat C, maka berlaku NR set irisan E pangkat C tidak sama dengan himpunan kosong, yang berarti NR set subset dari E, jadi set titik interior dari E, berarti E terbuka. Kemudian,
teorema 3.2.4. Yang pertama, untuk setiap koleksi atau keluarga himpunan terbuka GA, UAGA terbuka. Yang kedua, untuk setiap keluarga berhingga himpunan terbuka G1, G2 hingga GN, berarti GI terbuka. Yang ketiga, untuk setiap keluarga himpunan tertutup FA, irisan A, FA tertutup. Untuk setiap keluarga berhingga himpunan tertutup F1, F2 hingga Fn, maka FI tertutup. Adapun pembuktian dari teorema 3.2.4, yaitu yang pertama, ambil X elemen UAGA sebarang. Maka X elemen GA untuk suatu A0, karena GA 0 himpunan terbuka, maka X merupakan titik interior GA0. Berarti terdapat NRX sehingga NRX subset dari GA0. Selanjutnya, NRX subset dari GA0 subset UAGA. Jadi X merupakan titik interior UAGA. Hal ini berarti UAGA terbuka. Yang kedua, jika X elemen N I sama dengan 1 GI, maka X elemen GI untuk setiap I sama dengan 1, 2 hingga N, karena GI untuk setiap I sama dengan 1, 2 sampai hingga N terbuka, maka setiap anggota GI adalah interior. Akibatnya, terdapat NR1X subset dari GI untuk setiap I sama dengan 1, 2 hingga N, ambil R sama dengan min R1 untuk setiap I sama dengan 1, 2 hingga N, maka NRX subset dari NR1X subset dari GI. Jadi NRX subset dari irisan N I sama dengan 1 GI, karena X sebatang anggota irisan NI sama dengan 1 GI, dan ada NRX subset dari irisan NI sama dengan 1 GI, maka X interior. Jadi GI terbuka. Karena FA tertutup, maka menurut teorema 4.2.3, FA pangkat C terbuka. Karena FA pangkat C terbuka, maka menurut I union A, FA pangkat C terbuka. Dengan menggunakan hukum De Morgan dan teorema 4.2.3, diperoleh union A, FA pangkat C sama dengan irisan A, FA tertutup. Yang keempat, karena FI untuk I sama dengan 1, 2 hingga N tertutup, maka menurut teorema 4.2.3, FI pangkat C untuk I sama dengan 1, 2 hingga N terbuka. Menurut FI pangkat C terbuka. Dengan menggunakan hukum De Morgan dan teorema 4.2.3, maka irisan NI min 1 FI pangkat C sama dengan UNI min 1 FI tertutup. Kemudian saya akan menjelaskan teorema 3.2.5, yaitu jika A subset R adalah himpunan tak berhingga dan terbatas, maka A memiliki titik limit. Adapun pembuktian dari teorema 3.2.5, yaitu karena A terbatas, maka perdefinisian terdapat M lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap A elemen A lebih kecil sama dengan M. Selanjutnya, untuk setiap N elemen N didefinisikan koleksi interval tertutup. Nah, untuk pembuktian selanjutnya bisa dicermati pada slide. Yang terakhir yaitu materi 3.3, yaitu himpunan kompak. Nah, definisi dari himpunan kompak. Misalkan A adalah himpunan bagian dari R. Yang dimaksud dengan open cover dari A, koleksi GA dari himpunan-himpunan terbuka dalam R yang gabungannya memuat A. Adapun contohnya yaitu yang pertama, bila setiap himpunan berhingga K adalah kompak. Yang kedua, himpunan H sama dengan 0, tak hingga adalah titik kompak. Nah, adapun teoremanya, bila K adalah himpunan bagian kompak dari R, maka K adalah tertutup dan terbatas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih.